Zuhurnya kita Empat, ya. Itu nggih. Dulu boleh, Ustaz. Ya, boleh. Kalau takhir bebas, mau asar dulu baru zuhur atau dibalik boleh. Tapi kalau takdim nggak ada pilihan, harus urut. Ya, harus urut. Kenapa kok kalau takdim harus urut? Karena waktu asar belum masuk. Nah, sementara kalau asar kan zuhur udah masuk tadi kan. Jadi terserah mau zuhur dulu boleh, asar dulu juga boleh karena waktunya udah masuk dua-duanya. Tapi kalau sunahnya itu bukan tetap berurutan. Begini, tergantung kasus. Contoh gini, kalau ibu sholat sendiri berurutan itu tentu lebih baik. Tapi kalau ibu gabung di masjid, sholat asar, kita sholat asar dulu, baru duhur gitu. Sholat yang ada dulu baru duhur gitu. Jadi tergantung kasusnya. Kalau sendiri berurutan itu lebih utama. Iya. Jadi kalau kita masuk zuhur itu asar itu kita zuhur dulu, bukan asar dulu kalau sendiri. Iya, kalau sendiri, Iya. Bukan asar dulu, Zuhur dulu baru asar. Bebas sebenarnya, bebas pilihan kalau takhir ya. Tapi kalau diurut tentu lebih baik. Karena ibu sendiri toh? Iya, sendiri. Sami-sami. Diurut lebih baik, ya. Tidak apa-apa juga kalau takhir tidak apa-apa kalau takhir. Ya kita banyak takhir. Iya, kalau takhir tidak apa-apa. Tapi kalau takdim harus berurutan kalau takdim. Sami-sami. Ada lagi? Lebih baik bisa berurutan. Berurutan kalau sendiri betul. Saya sendiri pun kalau sendiri berurutan. Tapi kalau misalnya saya dan rombongan yang sama-sama jamak ya, jamak takhir itu tetap berurutan. Tapi kalau saya gabung di masjid, saya ngikut sholat yang ada dulu, baru saya ya zuhur ya. Tuh, nggih. Itu Ada lagi. kalau kata udah 2 hari kiamat nggak kelar-kelar banyak. Iya. Ibu kalau lagi pergi nanya lagi. Apa Baliu takut campur. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi saya waktu belum tahu, Nggih. saya zuhur dulu, takdirnya yang asar dulu, Terus zuhurnya saya diomong. 2 rakaat. Terus karena waktu itu kan belum tahu, saya pikir 2 rakaat. Saya baru masuk sini baru tahu saya. Iya. Yang lalu biarlah berlalu, ilama salaf. Alhamdulillah kan udah dapat ilmunya. Iya, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting ke depannya lebih iya, belum tahu ya. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Nggih. Kenapa, Bu? Kita kan udah tahu ilmunya ya udah. Iya. Berdiri masih kuat, Ya. ya kan? Cuma pada saat sujud, ruku, mungkin udah nggak tahap. Tapi ada yang berpendapat katanya cuma boleh pada saat takbir aja, kemudian duduk. Itu gimana tuh? Bagus. Yang mana? Kalau untuk sholat fardu ya, kalau untuk sholat sunnah kan dari awal duduk tidak ada masalah kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu gini, termasuk wajib dalam sholat fardu berdiri bagi yang mampu. Saya ulang, Ya, wajib berdiri bagi yang mampu. Tunggu dulu ya. Oke. Maka ketika ibu masih sanggup berdiri, saya ulang masih sanggup berdiri, untuk sholat fardu ibu tetap wajib berdiri. Allahu Akbar. Kok mulai kelingan ini? Duduk. Nah, ada apa-apa duduk. Atau saya masih kuat berdiri terus. Begitu rukuk semampunya udah, sujud semampunya udah. Nah, gitu ya, boleh. jadi kalau sekiranya masih sanggup berdiri, jadi siapkan kursi aja. Jadi begitu ibu, tapi kalau ibu tipe orang yang sedari awal kalau berdiri akan mengalami kesulitan untuk proses berikutnya takut jatuh, maka dari awal duduk tidak apa-apa. Makanya itu kembali pada kejujuran diri sendiri. Buat Ya, mami gitu. Jadi ya, kalau masih mampu tetap Ya. takbir tuh berdiri, dulu iya ya. betul. Dia pun rakaat yang berikut memang ada yang ngomong juga gitu. Iya. Jadi saya teguh tuh kan saya kan kaki saya masih. Iya. Iya, Jadi nggak apa-apa. pertama aja dia sekali berdiri, terus duduk, udah Hmm. rakaat kedua, ketiga, keempat Iya. tetap duduk gitu kan. Ya, gini. Kalau ibu rakaat kedua masih sanggup berdiri Berdiri. lagi. Iya. Kalau masih sanggup, kecuali ibu masyakot. Jadi gini contoh gini, ini contoh ya kan ada misalnya ibu Iya, sholat kan? kan, begitu sholat Iya, yang pas berdiri, rukuk ya. kan berduduk kan, Iya. begitu duduk mau berdiri, misalnya artinya ada kondisi yang sulit. Nah kalau udah sulit itu ya udah Duduk. duduk aja terus. Ya, Tapi kalau bisa berdiri. ya, kalau saya punya jamaah itu kalau beliau sekali duduk udah nggak bisa berdiri beliau itu karena kalau berdiri sulit itu apa sakit atau apa gitu. Jadi ibu hanya berdiri di awal aja berarti. Kenapa? Karena berdirinya sulit gitu. Kecuali ibu masih sanggup berdiri lagi. Jadi khusus sujud aja yang duduk, selain Iya, berdiri, semampunya. berdiri Betul, ya. betul. Kalau masih Iya. kuat, Wak. Hah? Kalau masih kuat. Iya. Ya. Ya, jadi semuanya di fikih itu gini di fikih. Iya. Ya, sujudnya di kursi. Ya, semampu yang ibu lakukan. Yang penting posisi merunduknya ruku dan sujud lebih rendah daripada rukunya.
Dan nggak perlu pakai papan. Misalnya pakai papan supaya sujud gini nggak usah. Itu kan Ustaz kan kadang ada ya kantor kita juga. Dia masih dalam bis, tapi kan dia harusnya ada yang duduk sholat tuh langsung berlonjor. Langsung dia langsung selonjoran. Padahal kan masih bisa berdiri. Iya. Itu gimana ya? Sejalan. Pokoknya gini, ini di aturan fikih ya. Enggak, pokoknya kalau sholat Nggih, pasti nggih. langsung begitu, langsung lurus Karena kakinya langsung nggak ada bangku kali. yang gitu-gitu ruku, Ah, naik itu. sujud. Ininya Dia ditekuk. langsung melonjor, jadi nggak berdiri pas ketika Allahu Akbar pun dia udah posisi kakinya lurus. Iya, ya. Jadi gini, pokoknya gini deh. Kalau dari awal masih bisa berdiri, ini aturan fikih ya. Kalau untuk salat fardu, maka sepatutnya tetap berdiri awalnya. Ya. Bahwa kemudian selanjutnya itu semampunya. Maka ketika misalnya dia dalam posisi ruku sujud, dia langsung ambil posisi selonjor tadi itu, udah selonjor aja. Rakaat kedua, kalau dirasa mau bangun dia kepayahan, sulit karena sakit dan seterusnya, maka nggak usah berdiri, duduk aja terus berikutnya. Cuma pertama Ya, takbir itu tapi kalau dia berdirinya masih lancar ke atasnya, untuk udah berdiri lagi gitu. Makanya kembali pada kejujuran diri sendiri. Mampu nggak Nah, kita kita yang ngelihat juga jangan nyinyir juga. Ini jangan. Jadi ya mungkin dia emang betul-betul sakit gitu. Ya. kan udah saya kasih tahu. Enggak, Mbak Yuni bilang Iya. sekalian ternyata kan kalau masih mampu Berdiri lagi, berdiri Ruku lagi. ya ruku. Iya. Ya, sudah semampunya. Berdua sama. kalau jalan cepat Ustaz. Iya. Ya, berarti pokoknya rukunya Bu tetap normal seperti biasa. Sujudnya Bu yang duduk Iya, gitu ya. iya, Ya, enggak sujudnya apa-apa. itu yang Enggak susah. apa-apa, semampunya. Kalau dengkul duduk Kalau dengkul, kenapa dengkul Bu? Nggih. Nggih, nggih. Ditekukan. Mm. Kalau untuk jalan kan nggak apa-apa, Iya. tapi waktu untuk melakukan sholat kan sakit. Nah, sama juga. Jalan kuat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau berdiri kan pelan-pelan. Mhm. Kita kalau pas mau ini lagi sakit lagi nah. Untuk yang Ini ke ya. rokaat misal ketiga keempat Mhm. kita nggak bisa berdiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa duduk. Ya, pokoknya kembali pada kemampuan dan itu yang tahu masing-masing kita yang merasakan. Iya. Jadi ada orang itu yang memang berdirinya masih lancar, ya berdiri lagi. Kalaupun kemudian dia nggak bisa, mau berdiri, ada dirasa sakit dan sulit, masyakot, ya sudah, duduk terus saja untuk yang berikutnya, gitu. Jadi kembali pada kemampuan masing-masing aja. Misalnya kalau kita sholat jamaah, Oh dia ambil kadang imam kedua itu bacaannya panjang, Mhm. dirinya Dia duduk. Ya semampunya aja pokoknya. Keliengan boleh, iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, ya. tadi belajar panjang Ya. Ya. Kalau sholat sunnah dari awal duduk nggak apa-apa. Ya, kayak terawih, Idul Fitri dan Adha itu dari awal duduk boleh nggak apa-apa, tidak ada masalah. Untuk tadi untuk wajib aja tadi. Nggih, Bu. Nggih. Itu keyakinan diri sendiri ya Pak, kejujuran diri sendiri. Mhm. Soalnya saya juga belum gitu, keliling di mall bisa, Hmm. sholat dia duduk. Mhm. Ini kan bisa ngeliling jalan-jalan Iya. Ya, ya. Iya, iya. giliran sholat dia Duduk. duduk. Jadi cuma saya nahan aja nggak Ya, jadi makanya saya bilang untuk sholat fardu, pokoknya untuk sholat fardu selagi masih bisa berdiri. Nanti betul. Terus rukuk sujudnya semampunya. Rakaat kedua kalau masih mau berdiri lagi kalau mampu. Tapi kalau untuk bangun berdiri, maaf, yang ini itu, aduh banyak dramanya lah gitu ya. Ya udah duduk terus aja enggak apa-apa sampai selesai enggak apa-apa. Nggih. kalau motivasi katanya selonjoran. Iya. Ada dua orang kayak gitu. Ya, Kalau iya. duduk cuman dalam Nggih, hati nggih. kuat gitu jalan ngeliling tawaf gitu kan Kalau di mall. Ibu, maaf ya, saya jawab. Ya, gimana? Saya juga begitu. Iya, Jalan gimana? memang kita kuat Bu, jalan tuh kuat. Tapi kalau mau buat kita ruku atau sujud, kaki kita sakit Bu. Sama, itu saya juga. Itu memang saya kayak gitu. Kalau buat jalan kita nggak ngerasa sakit. Enggak. Asal Tapi jangan pas ditekuk. sholat kita mau ruku ini kan karena ini kenceng ya Bu ya. Kita buat begini tuh sakitnya nauzubillah. Tapi kalau kita buat jalan sih nggak sakit. Ya wes. Ya pokoknya tadi lah kembali pada kemampuan masing-masing. Ya, kemampuan.
ini Nggih. ada kita kan sakit lagi. Kalau ini kan kita susah. Jadi saya kalau sholat tuh kalau lagi bagus saya begini. Enggak apa-apa. Sering saya sering Ya. gitu tuh sama. Ya, itu kadang yang muda juga ngalami, Bu. Iya. Tapi Ada tuh banyak yang sholat di sini ya. Oh, nggih. Tapi kalau buat jalan nggak sakit, heran. Iya. Ya Allah. Iya. Soalnya ada juga kan pemain Sebentar. bulu tangkis Iya, iya. olahraga misalnya Iya, iya, tadi saya pelatih kan olahraga ngapain pokoknya sehat. Tapi ketika dia gini dia nggak bisa karena ini kaku. Jadi Iya. begini. Iya. Saya kan ketawa. Iya. Semampunya lah pokoknya. Intinya agama itu tidak membenarkan di luar kemampuannya. Saya jawab dulu Ibu ya Bu Eti ya. Jadi gini, kalau Ibu lupa 2 atau 3 itu wajar karena memang di antara kerjaan setan itu menggoda orang lupa rakaat. Begitu Ibu lupa 2 atau 3, berarti Ibu ambil 2. Ambil 2 nambah 1 nanti sujud sahwi berarti kan. Ya, jadi jangan ambil 3-nya, ambil 2-nya. Beda dengan begini. Ibu yakin 3. Ibu yakin 3. Tiba-tiba ragu 2 apa 3, pilih 3. Kenapa? Karena al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dirubah dengan keraguan. Ibu yakin 3 kok. Tiba-tiba ragu 2. Pilih 3. Tapi kalau ibu tidak bisa memutuskan 2 apa 3 ya, pilih 2. Kenapa? Pilih 2. Iya. Kalau ibu ragu. Tapi kalau ibu kan pernah nggak? Kalau saya pernah ngalamin begitu. Saya Saya yakin 3. Tiba-tiba saya ragu 2 apa 3, saya pilih 3. Kenapa? Kan saya yakin 3 kok. Ngomong tadi saya merasa udah tahiyat awal kok misalnya gitu. Nah sementara kok tiba-tiba ragu, itu pilih 3. Tapi kalau misalnya saya ragu udah bisa memutuskan 2 apa 3 nggak bisa memutuskan, pilih 2. Berarti nambah 1 rakaat, nanti sujud sahwi. Nah. Okay. Selalu sujud sahwi terus. Ya enggak apa-apa, namanya juga sudah usia. Daripada yang enggak sholat. Daripada yang enggak sholat. Kalau giliran lupa sholat aja Nggih. Oma dulu. Apa Oma? Ada apa Oma? kalau giliran lupa sholat supaya nggak lupa makanya bergerak. kalau jalan tuh mudah dia. Boleh dah, Pak. Yang penting boleh, yang penting Saya ingat. ya yang penting jangan gini, jangan gerak gini. Nggak gerak. Kalau gini boleh dah apa-apa itu, enggak Gini apa-apa. aja. Iya. Udah keempat. Saya kadang kalau ngimami sholat Idul Fitri begitu ngitung Allahu Akbar. Ya Allah. Iya. Boleh enggak apa-apa. Ya, kenapa Bu Nurma tadi? Nanya apa? Awal ya. Iya, sejenak sujud sapi. Itu sekali berulang orang banyak yang nanya masih lanjut dan bacaan juga ada yang Ya. sama dengan bacaan awal ada yang Iya. ada yang subhanallah Iya. Bagus. Nah itu bacaan kalau teman-teman diperhatikan kan banyak yang Ya. tanya masalah sujud sahwi Ustaz. Sujud sahwi itu 1 kali sujud apa 2 kali Iya. atau bacaannya kan boleh yang mana subhanallah wa yasu atau Bagus. yang seperti biasa aja. Oke. Sependek yang saya baca ya, apa yang Nabi lakukan sujud sahwi itu pertama dua macam. Yang pertama dikerjakan sebelum salam, yang kedua dikerjakan setelah salam. Sujud sahwi. Makanya kan pasti Yang Nabi lakukan sujud sahwi itu pernah dikerjakan sebelum salam. Ada yang kedua Nabi pernah mengerjakan sebelum salam. Secara umum garis besarnya bebas sih kita. Kalau misalnya kita nggak srek biar aman soal itu salam dulu aja nggak apa-apa. Begitu salam kita sujud sahwi sekali, Allah Akbar lagi, iftirash, Allah Akbar lagi, terus duduk langsung salam nggak pakai tahiyat lagi. Jadi salamnya 2 kali berarti. Salam yang pertama salam sholat, salam kedua adalah salam sujud sahwi. Itu kalau ibu kerjakan setelah salam. Kalau ibu kerjakan sebelum salam, begitu innaka hamidum majid baca doa sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar, nanti saya terangkan tentang bacaannya ya. Terus iftirash, terus sujud sahwi 2 kali, terus duduk lagi langsung salam. Oke. Ya 2 kali. Itu Nabi pernah mengerjakannya sebelum salam, pernah mengerjakan setelah salam. Kalau mau lebih tepatnya, ingatnya kita kapan? Kalau kita ingatnya sujud sahwi sebelum salam, dikerjakan sebelum salam lebih baik. Tapi kalau kita ingatnya setelah salam, dikerjakan setelah salam, itu lebih baik. Ya, jadi itu dulu. 2 kali ya. 2 kali, bukan sekali. Jadi 1 sujud, iftirash, terus sujud, terus tawaruk langsung salam. Ya, nggak pakai tahiyat lagi. Jadi sujudnya 2 kali. Oke.
2 kali itu sujud sahwi. Satu dulu. Terus bacaannya apa? Ini sependek yang saya baca ya. Saya belum pernah baca satupun riwayat, bukan tidak ada. Saya belum pernah baca satupun riwayat doa khusus sujud sahwi yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Namun kalau dari para ulama ada. Ya, ada yang subhanallah la yana wa la yashu, itu bisa, atau subhanallah la yana wa la yashu bisa, atau kita baca seperti doa sujud seperti biasa. Silakan. Atau yang ketiga, diam aja udah. Nah, yang penting sekedar untuk sujud sahwi tumaninah. Iya. Udah. Terus nanti iftiros seperti biasa baca Rabbi Firli itu. Terus kemudian duduk sujud lagi, baru duduk lagi tawaruk langsung salam. Nah, langsung nggak pakai tahiyat lagi udah. Ya. Nggih. Oh gitu. Bebas sebenarnya. Kan intinya nggak ada bacaan khusus. Nggak ada bacaan khusus. Ya. Kadang baca berapa udah belum kan itu. Ya. Ya. Kalau ibu ngulang nggak apa-apa sih, cuman kalau ada keringanan sujud sahwi kenapa nggak ambil keringanan sujud sahwi aja? Ya, kalau ibu ragu ya, mau sujud sahwi sebelum salam aja dulu nggak apa-apa. Saya sering gini, misalnya saya merasa takut terganggu setelah saya kan, akhirnya saya salam dulu aja. Begitu salam, saya baru sujud sahwi setelah salam. Kan enak tenang udah. Sujud sahwi di luar salam kan kita udah beres sholat, kita sujud sahwi di luar salam. Saya kira itu. Nah, nanti 2. Yang lalu biar berlalu. Nggak wajib sih sujud sahwi itu nggak wajib. Iya. Kalau yang sujud sekali itu sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu sekali. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup dulu ya. Ada yang ngantuk. Kita tutup dengan hamdalah. Bubarna. Silakan Bubarna. Bubarna udah bisa duduk ini, alhamdulillah Bubarna. Ya, kenapa Bu? Bagus. Ya. Sujud tilawah itu kalau di Al-Qur'an ada di 14 ayat. Ada di 14 ayat. Ya. Sujud tilawah itu ada di 14 ayat. Ada 15 cuman itu buat sujud tilawah, sujud syukur. Sujud tilawah itu kalau ibu baca di Al-Qur'an itu nanti ada kata sejedah. Itu berarti itu kata sujud. Misalnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib misalnya. Ibu begitu ibu posisi kan pasti berdiri kan karena baca surah kan. Berdiri. Begitu ibu baca surah itu, kalau ibu mau sujud tilawah, ibu langsung sujud Allahu Akbar. Ibu baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu, itu yang paling pendek. Kalau ibu mau panjangkan ada riwayatnya itu. Sudah? Ya, betul. Terus kemudian ibu berdiri langsung lanjut surah selanjutnya. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kalau ibu mau sujud bisa langsung sujud juga seketika itu juga. Nah, tapi dengan catatan ibu harus punya wudhu. Karena sujud tilawah itu jenis sholat yang harus orang itu punya wudhu. Iya, harusnya wudhu. Kalau di luar Quran kan kita lagi nggak ada wudhu. jangan sujud tilawah berarti. Ya, jadi sholat harus punya wudhu. Kecuali sujud syukur. Kalau sujud syukur nggak punya wudhu nggak apa-apa. Kalau sujud syukur. Jadi sujud sahwi, sujud tilawah itu harus punya wudhu karena dianggap seperti di dalam sholat itu, seperti halnya orang sholat. Ya, kecuali sujud syukur. Kalau sujud syukur itu ekspresif kapan saja, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Nah, terus kemudian yang dibaca tadi boleh baca panjang, boleh baca pendek. Terus kemudian bacaan yang panjang atau yang pendek terserah ibu. Kemudian ibu seperti biasa bangkit Allahu Akbar. Kalau sholat melanjutkan sholatnya sisanya. Itu keutamaannya kalau kita sujud tilawah itu setan lari sambil nangis kan. Ya Allah, Saya pernah kalau sampai sholat sendiri mau katanya berimam. Iya. Nggak pakai sholat itu. Iya, itu setan lari sambil nangis. Ya Allah, dia disuruh sujud dia mau, sementara saya dulu sujud saya tidak mau. Itu sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu Nabi pernah baca ayat tilawah, Nabi membaca ayat sejedah, Nabi tidak sujud tilawah pernah. Nah, tapi Nabi sujud juga sering. Jadi artinya nggak wajib juga itu. Itu sunnah sujud bagi yang membaca dan yang mendengar. Jadi misalnya Bu Nurma lagi simaan Quran nih, beliau baca ayat sejedah, beliau sujud tilawah, saya mendengar sunnah juga sujud tilawah. Asal saya punya wudhu ya. Nah, itu kalau ikut sujud mendengar, yang mendengar maupun
itu Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Wah, itu sujud tilawah itu yang kalau Uwa baca Al-Quran ada gambar kayak masjid Sajadah, ya, Iya. ayat Itu kan sajadah. sunatnya. Ya. Kan harus baca Ada sujud tilawah. Ya. Langsung gitu. Berhenti dulu baca. Bisa dimengerti nggak Bu Barna ya? Berhenti dulu baca Quran. Ya, ya, ya. Iya, kayak orang sholat aja. Ya, kalau ibu sanggup, ibu bisa sujud sekarang, bisa. Alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Iya, iya. Saya, nggih, sami-sami. Ya, Bu. Sujud itu katanya pernah kita suruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ya, betul ada pendapat itu, tidak salah. Cuman memang kalau di hadisnya Nabi memang pernah dengan sengaja tidak sujud dan beliau juga pernah sengaja sujud. Jadi memang itu menunjukkan hukumnya tidak wajib ya. Tidak wajib. Andai kan ibu ganti dengan tasbih, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Iya, kalau punya wudu. Susah kan kalau jalan gitu ya. Iya, iya. Kan sebelah kita baca Quran. Iya. Kadang kan kita akhirnya sujudnya cuma gitu doang. Iya, iya. Iya, betul semampunya, betul. Ada lagi? Si uang ngaku. Nah, ya. Nggak apa-apa. Ya. Kalau giliran dan sujud sajadah kan kita langsung baca sujud. Iya, betul. Saya sujud itu kita Terusin baca lanjut yang Quran ayat lagi. berikutnya. Iya, betul, melanjutkan berikutnya, betul. Jadi misalnya ibu baca di pertengahan surah misalnya. Terus ya pas ayat sajadah ibu sujud dulu kan. Begitu selesai sujud tilawah ibu berdiri lagi melanjutkan surah sisanya. Kalau mau melanjutkan. Kalau lagi sholat itu mau. Iya, kalau mau melanjutkan, kalau nggak mau melanjutkan juga nggak apa-apa, langsung ruku misalnya nggak ada masalah. Tapi tetap berdiri dulu, menyempurnakan yang tadi belum selesai tadi itu. Makanya kalau imam yang paham kan suka ngasih tahu ya Ustaz. Diberitahu, ya. Kalau nggak diberitahu nanti makmum perempuan nggak bingung itu, dikira ruku. Padahal itu sujud tilawah. Iya. Iya, nggih sami-sami. Nggih sami-sami. Cukup dulu? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita gunanya belum tutup Betul kajian ya. tuh gitu. Banyak Makanya itu ada ilmu yang